Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Antam, 2 Inco, ketiga Tins, keempat Medco, kelima Elsa, keenam MDKA, dan ketujuh Pegas. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Antam yang di hari Senin kemarin malah terkoreksi turun tipis 0,4% ke harga 2.450. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal Antam, mau lihat dulu pergerakan harga komoditas nikel ya. Nikel cukup bagus di hari Senin, sempat uji resisten yang saya buat ya di 1347, namun gagal bertahan dan turun. Tapi dengan kondisi seperti ini, nikel naik 0,49%. Kalau dilihat teknikal Antam, ya cukup bagus juga Antam ya, karena masih bertahan di atas support yang saya buat 2440 dan sempat hampir menguji EMA 60 namun ditarik naik. Jadi Antam kalau dilihat kondisi seperti ini bisa terjadi skenario yang saya buat kalau besok Antam rebound. Jadi skenario ini bisa terjadi besok Antam rebound dan menguji ya 2600. Kalau gagal breakout ya ke bawah lagi turun dan uji sekali lagi 2450. Kalau mempertahankan kemungkinan langsung rebound dan bisa breakout 2680. Bisa seperti itu skenario Antam ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru coba spekulasi buy di area 2450 2440 ini, cut loss saja kalau Antam turun dari EMA 60-nya ini, karena kalau enggak ya Antam bisa dibawa sampai bawah nih 8%. Jadi mending cut loss saja, cut loss tipis, cut loss mepet ya disesuaikan aja. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap dibawa sampai ini 2240 sampai 2200 lagi. Dan kalau Antam ternyata hari Rabu breakdown ya bisa juga pola dead cat bond. Bisa seperti ini nantinya ya nih. Dan dia turun uji 2250 sampai 2200 baru mantul. Nah bisa juga ini nanti pola double bottom dan neckline-nya 2450. Jadi seperti itu untuk Antam. Ini banyak skenario ya, jadi yang mana maunya market nih. Sebagai trader kita harus punya cara strategi untuk antisipasinya atau ikutin maunya market. Jadi seperti itu untuk Antam. Indikator MACD masih di bawah perbatasan 0 tapi mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Saat koreksi kemarin juga volume Antam makin kecil. Ya semoga aja besok Antam rebound dan bisa uji langsung trendline downtrendnya atau pola symmetrical triangle-nya ini ya. Resistennya ada di 2600. Jadi target Antam uji 2600 minggu ini kalau rebound. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Inco yang di hari Senin kemarin ditutup naik tipis 1,06% ke harga 4.730. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga di area kritikalnya ya. Jadi memang diharuskan Inco besok rebound dan bisa tutup di 4.800. Tapi kalau besok Inco kembali malah koreksi, apalagi tutup di bawah 4.600, ya arah Inco bisa ke 4.300 lagi dan bergerak sideways lagi di range harga supportnya 4.340, resistennya 4.800. Tapi kalau dilihat dengan sudah membuat swing low barunya, seharusnya Inco bisa uji 4.800 dan bagusnya lagi confirm breakout. Jadi seperti itu untuk Inco. Indikator MACD garis biru memang membentuk dead cross tapi melandai di atas 0. Tinggal perlu hati-hati nih kemana arahnya Inco. Apakah mampu breakout atau koreksi dulu uji trendline downtrendnya ini. Uji trendline downtrendnya ini di area 4.525 sampai 4.530 ya. Seperti itu untuk Inco. Untuk mid term 3 sampai 6 bulan ya
potensinya masih ke atas Inco. Yang penting sabar. Nah, untuk tren jangka pendek untuk trader ya disesuaikan ya bagaimana strateginya untuk mencari profit dalam waktu pendek. Jadi seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada TINS yang di hari Senin kemarin ditutup naik tipis 1,58% ke harga 1.600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS bisa tutup lagi di 1.600. Menurut saya bagus ya. Semoga nggak false breakout. Tapi kalau candle merah di hari Rabu, kalau saya lihat potensi besar TINS bisa false breakout dan menutup gapnya ini di 1.530. Tapi kalau TINS besok bisa lanjut naik ya arahnya ke 1.700. Kalau saya lihat potensinya kalau market mendukung bisa naik TINS ya ke 1.700. Jadi seperti itu untuk TINS. Bagi yang Bapak Ibu beli di area bawah kemarin, beli di 1.500, 1.510, jaga-jaga dengan trailing stop ya, takutnya TINS berbalik arah dan mengarah ke bawah dulu. Yang mending profit taking daripada kehilangan profit gara-gara mikirnya TINS bisa naik ke 1.700 tapi arah tren jangka pendek TINS turun dulu. Bisa seperti itu juga ya. Jadi ya siapkan strategi, siapkan trading plan-nya ya, karena market nggak selalu sesuai dengan analisa, sesuai dengan maunya trader ya. Makanya perlu adanya strategi dan trading plan untuk mengantisipasi pergerakan market yang di luar skenario. Jadi seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Medco yang di hari Senin kemarin ditutup naik 1,47% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco bisa dikatakan masih uptrend dan masih mempertahankan EMA 20-nya walaupun hari Senin kemarin tutupnya di bawah EMA 20. Tapi kalau saya lihat ya Medco masih aman selama di atas supportnya 670. Ini di area pertengahan menurut saya mending wait and see aja dulu ya. Kalau mau beli Medco ini nunggu di bawah aja. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini ya, karena Medco 2 hari koreksi dengan volume kecil dan hari Senin membuat candle doji, ada peluang rebound Medco untuk besok ya. Target tetap akan uji kembali 720. Kalau sekali lagi mampu tutup di atas 720, peluang bagus. Kalau saya lihat Medco targetnya 750 sampai 800. Jadi untuk confirm breakout 720 ini yang ada prosesnya ya, ada naik turunnya nih. Kalau Medco ini gagal atau belum mampu breakout 720, akan bergerak sideways di area ini ya. Supportnya 670, resistennya 720. Nah, bagaimana strateginya? Karena di luar skenario harusnya 19 Mei kemarin lanjut naik, tapi ternyata false breakout ya Medco ke bawah dan coba uji gagal lagi turun. Apakah ini mampu minggu ini uji? Harusnya kalau mau uptrend minggu ini bisa tutup di atas 720. Tapi kalau tetap nggak tutup ya kemungkinan Medco akan bergerak sideways di range harga ini ya. Supportnya 670, resistennya 720. Indikator MACD masih membentuk dead cross mengarah ke bawah, tapi jarak garis biru dan merah masih sempit ya. Menurut saya masih ada peluang Medco, cuman momentumnya aja yang belum pas ya untuk dia breakout 720. Yang sabar, yang masih pegang, tetap hold aja. Selama Medco di atas 670 masih bisa di hold, nggak perlu takut. Kecuali Medco breakdown dari 670. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Elsa yang di hari Senin kemarin ditutup naik 0,66% ke harga 304. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa masih di dalam pola Pauling wedge-nya ya, dan sempat uji
support Pauline Wedge-nya ini di 294, kemudian dia naik. Dengan kondisi seperti ini, 3 kali sudah Elsa membuat candle bisa dikatakan doji, ada peluang rebound. Kalau mau bagus memang harus bisa tutup di atas 320 Elsa ya. Elsa cuman ke sana ada prosesnya, dan tetap perlu hati-hati. Kalau Elsa ini jebol 300, arahnya ke 280. Sempat jebol atau breakdown di tanggal 24 Mei, tapi terlihat besoknya langsung naik lagi dia ke 300 ya. Jadi Elsa cukup kuat menurut saya. 300 ini dipertahankan. Jadi potensinya minggu ini kalau mau aman memang harus kembali ke 320 dulu lah, titik aman pertamanya untuk Elsa. Jadi seperti itu. Untuk Elsa juga ini terlihat ya, Elsa membuat base di area ini nih. Supportnya 320, resistennya 350. Nah, jadi kuncinya memang Elsa harus kembali ke atas resisten atau tutup di atas 320. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada MDKA yang di hari Senin kemarin naik 3,84% ke harga 2.700. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA diakumulasi oleh BK, KJ, YU, CS, RX, AK, CG. Jadi top 5-nya broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya seperti yang saya bilang, MDKA masih mau uptrend karena sempat membuat candle rejection di tanggal 28 Mei, breakdown dari EMA 20-nya, tapi kemudian dia naik lagi hari Senin. Jadi peluang bagus untuk MDKA minggu ini, potensi besar akan menguji 2.800 sampai 2.850. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya, tetap hot aja untuk MDKA. Dan jangan lupa yang sudah profit besar, pasang trailing stop. Jaga-jaga kalau MDKA berbalik arah. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, range-nya yang cukup lebar dalam satu hari pergerakan MDKA ini, yang pasang trailing stop biasanya ke-trigger kemungkinan besar. Ya tergantung masing-masing lah. Kalaupun nggak mau pasang trailing stop, ya harus siap dengan kerugian dan keuntungannya. Jadi seperti itu untuk MDKA ya. Peluangnya minggu ini ke 2.850, menguji resistennya, dan ini nantinya bisa juga di breakout ya, semoga. Dan MDKA kembali uptrend atau melanjutkan uptrendnya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Dan ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing dan juga belum tentu sesuai analisa saya. Bisa aja minggu ini MDKA nggak sampai 2.450. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Pegas yang di hari Senin kemarin ditutup terkoreksi 1,32% ke harga 1.115. Kalau dilihat transaksi asing memang masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya Pegas sudah mulai aman. Kemungkinan Pegas untuk turun lebih dalam itu kecil. Jadi sepertinya Pegas juga akan mempertahankan supportnya di 1070 ya. Padahal target saya penurunan Pegas ini bisa sampai 995 sampai 1000 ya. Tapi ternyata ini neckline-nya ini dipertahankan oleh Pegas nih di 1080 sampai 1070. Jadi untuk Pegas potensinya masih bisa ke atas. Yang penting Pegas nggak jebol 1080 dan bisa aja Pegas akan sideways di range harga ini ya. Supportnya 1080, resistennya 1180. Jadi di area ini apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harganya udah lumayan jauh ya. Cut loss di 1050 itu sekitar 5,99% dan target profit 1080 sekitar 6,15%. Ya risk rewardnya hampir sama ya. Kalau Bapak Ibu mau sabar ya tunggu Pegas ini turun dulu ke 1090 atau 1080 baru buy. Jadi cut loss-nya juga lebih tipis kalau turun dari 1050. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kalau dilihat MACD-nya sudah membentuk bullish divergent, sepertinya ya Pegas kemungkinan besar akan mempertahankan supportnya di 1080.
Semoga ini bisa menjadi bottom terpegas di 2021. Kalau ini bottom ya potensi besar arahnya makin naik ya, cuman ke atas ada prosesnya. Jadi seperti itu. Untuk pegas indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume saat di area support ini meningkat. Sepertinya ya pegas akan rebound minggu ini. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.